Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salatu wa atammu taslim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang pada pertemuan yang lalu kita bahas pada masalah ahkam al-waqi'ah pada azimah dan rukhsah. Saya mengulangi kembali dari masalah azimah dan rukhsah ini. Kita langsung saja. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya usul. Jadi dia adalah hukum asal. Contoh, kewajiban sholat lima waktu adalah disyariatkan sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Dan kewajiban meninggalkan makan bangkai dan darah sebagaimana yang disyariatkan sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Itu hukum asal azimah. Sedangkan rukhsah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Jadi pengecualian dari hukum asal tadi. Contoh, salat bagi seorang yang sakit atau musafir, atau memakan bangkai bagi seorang yang dalam keadaan terpaksa atau darurat. Salat yang dimaksud ini ya yang 4 rakaat bisa ditasar, dipendekkan jadi 2 rakaat. Dan ada beberapa sebab rukhsah, penyebab bolehnya kita mengambil rukhsah. Pertama, sakit. Misalnya sholat itu harus berdiri, azimahnya seperti itu. Tapi kalau tidak mampu berdiri, maka boleh mengambil keringanan. Rukhsah itu adalah mengambil hukum yang lebih ringan karena uzur syar'i, karena keadaan yang dibolehkan oleh syariat. Maka karena tidak mampu berdiri, boleh duduk, atau tidak mampu duduk, boleh berbaring, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan rukhsah. Dan sebab rukhsah bisa karena sakit atau karena safar, musafir dalam perjalanan, atau karena terpaksa. Terpaksa yang dimaksud di sini bisa karena terpaksa waktunya, atau terpaksa dipaksa oleh orang. Dan itu nanti ada masalah yang akan kita bahas tentang masalah rukhsah terpaksa. Yang keempat, karena lupa. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan sedikit bahwa kalau lupa karena pilihan
pilihan. Penyebab lupanya itu karena pilihan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan seperti itu. Maka ini implikasi hukumnya tentu berbeda. Kalau dia lupa karena pilihan, maka dia berdosa dan tidak boleh mengambil rukhsah. Tapi kalau itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, misalnya tiba-tiba hilang akal. Ini bisa jadi dua. Ada karena penyebabnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tiba-tiba membuat hilang akalnya. Ada karena pilihan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, karena minuman yang bisa menghilangkan akal, mabuk misalnya, kan bisa membuat lupa. Nah, kalau itu pilihan dan penyebab terlupanya itu karena pilihan yang tidak dibolehkan, maka tidak boleh dia mengambil rukhsah. Yang kelima, karena ketidaktahuan. Ini juga pilihan. Pilihan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah kalau pilihannya itu karena tidak mau belajar, tidak mau tahu. Tapi kalau memang dia baru masuk Islam misalnya, dan dia berusaha untuk tahu syariah, maka itu termasuk dari sabab rukhsah. Kemudian yang keenam adalah kesulitan. Karena terjadinya wabah misalnya, ya seperti yang terjadi pada 2 tahun terakhir ya, atau tahun lalu, yang seharusnya kita sholatnya rapat, tapi karena ada katanya kalau rapat bisa menularkan penyakit atau menurunkan virus atau bakteri, maka sholatnya berjarak. Yang terakhir yang bisa kita catat ini adalah ketidaksempurnaan, kekurangan. Ini diantara penyebab rukhsah. Kemudian macam-macam rukhsah. Jadi ada yang disebut dengan rukhsah wajibah. Rukhsah keringanan yang wajib harus diambil. Contoh tadi, kalau tidak makan sama, tidak ada makanan lain kecuali bangkai atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk makan. Harus mengambil rukhsah. Kenapa? Karena nyawa atau ruh ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dijaga kelestariannya. Sehingga kenapa orang yang bunuh diri itu terlaknat? Karena seharusnya kalau dia bersabar atau menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia tepat dalam. Tapi karena ada yang tidak tahan menerima cobaan misalnya, atau sesuatu yang berat membebani dirinya, sehingga dia menganggap bahwa menghabisi nyawanya itu adalah sesuatu yang
bisa melepaskan dari solusi, padahal ini awal letakkan. Waliyahulillah. Jadi bahwa menjaga jiwa itu adalah termasuk salah satu maqasid syariah. Yang disebut dalam fikih, nanti kita masuk ke fikihnya, ada yang disebut dengan maqasid syariah. Ya, maqasid syariah itu ada 5. Ya, yang pertama hifdzuddin, ya, menjaga agama, ya, melestarikan agama. Kemudian ada hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga hifdzu al-mal, menjaga harta. Kemudian hifdzul nasl, menjaga keturunan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk nikah, ya, itu untuk menjaga keturunan. Jadi itu diantara yang disebutkan maqasid syariah. Tujuan adanya syariah itu untuk menjaga, ya, 5 ini. Itu hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul mal, hifdzul nasl, dan hifdzul aql. Ya, tadi ada yang keempat, hifdzul aql, menjaga akal. Di antara penjagaan itu, ya, jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak akal. Nah, kemudian cara menjaganya adalah berusaha untuk bagaimana supaya akal kita semakin baik, mengasah, ya, mengasah akal dengan diajak berpikir, dipakai untuk berpikir. Ya, mungkin ini alasan bagi orang yang suka main catur, masalah otak. Ya kalau memang itu termasuk, ya, cuma ada masalah yang lain yang berbenturan dengan itu adalah menjaga waktu. Nah, karena waktu itu juga akan ditanyai, ya, pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rukhsah mandub, rukhsah sunnah. Ya, contohnya mengkasar salat bagi orang sakit, orang musafir, ya. Kemudian menjamak salat juga. Ada rukhsah mubah, jadi keringanan yang dibolehkan, tidak wajib, tidak juga sunnah, tapi boleh kita mengambil rukhsah itu. Contohnya ketika hujan lebat misalnya, kita boleh mengkasar, menjamak salat dan mengkasar. Kemudian ada rukhsah makruhah. Contohnya melakukan safar, tujuannya hanya untuk bagaimana supaya dia bisa mengambil, mengkasar atau berbuka. Tidak ada tujuan lain. Kalau mendukung kalian mau puasa, kalau misalnya kita bisa musafir, itu rukhsah tapi makruh, ya, makruh. Ya, kecuali kalau memang ada tujuan lain, ya, ada tujuan lainnya. Sejalan dengan ketidakmampuan puasa, misalnya pengantin baru Ramadan. Ya, kalau tinggal di sini ya bisa 2 bulan berturut-turut. Ya, kebetulan ada undangan buka puasa di Bulukumba, ya. Ke sana bisa menggunakan kesempatan. Tapi itu, ya, kalau tidak ada maka ini tidak makruh. Namanya makruh itu adalah dibenci, ya,
Siapa yang benci? Siapa yang membenci? Allah dan Rasul. Allah Rasulnya benci, kok kita berani melakukan itu? Nah, kemudian ada yang rukhsah meninggalkannya lebih utama. Maksudnya tidak mengambil rukhsah itu lebih baik. Ulama dari kalangan Hanabilah itu mengatakan contoh rukhsah yang meninggalkan lebih baik itu adalah ketika kita terancam mati atau pindah agama. Ya kalau dulu apa yang dicontohkan ketika Bilal bin Rabah disiksa, ditindis dengan batu besar, tapi tetap mengatakan tahan. Tidak mau mempersekutukan Allah, tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agama. Begitu juga syahid dan syahidah pertama dalam Islam, Ammar bin Yasir, Yasir, bapaknya Ammar dan istrinya yang menjadi syahid dan syahidah pertama. Nah, kemudian anaknya juga Ammar bin Yasir itu disiksa seperti yang diterima oleh kedua orang tuanya. Kemudian dipaksa untuk murtad, untuk keluar meninggalkan agama Muhammad. Lalu karena tidak tahan, dia mengucapkan kata kekafiran, kata-kata kekufuran. Ya, maka turun ayat berkaitan dengan ini. Ya, yang mengucapkan kata kekafiran tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap beriman. Ya, itu tidak apa-apa. Ini sebenarnya boleh, ya, boleh mengambil rukhsah itu, tapi mazhab Hanabilah mengatakan tidak mengambilnya lebih utama. Ya, dari mau mati. Ya, kalau sakit mati. Karena kalau meninggal ya syahid. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disiksa oleh kaumnya, bahkan dibunuh. Nah, begitu juga para sahabat. Sehingga ini kata mereka ya, yang mengatakan Hanabilah ini lebih utama, meskipun sebagian ulama mengatakan ini masuk ke dalam rukhsah yang wajib, karena nyawa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diminta untuk menjaga. Kalau masih bisa mempertahankan, ya, meskipun dengan cara mengucapkan kata kekafiran, tapi hati tetap beriman, itu boleh. Ya, boleh. Nah, itu berkaitan dengan azimah dan rukhsah. Berikut sah dan batal. Sebagian ulama, khususnya di Hanabilah, mengatakan Hanabilah juga ya, mengatakan fasid, fasada, rusak. Ya, meskipun jumhur ulama tidak membedakan antara fasid dan batal, sama-sama. Tapi mazhab Hanabilah membedakan. Contoh beliau mereka mengatakan bahwa kalau fasad itu adalah rusak, ya, artinya sah tapi tidak sempurna. Biasa kalau kita di Ramadan saya biasa menyampaikan bahwa hadis tentang malam yada aula zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syahara. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu berijtihad bahwa kalau orang mengucapkan kata-kata dosa, ya, batal puasanya. Tapi sebagian yang lain mengatakan sah
tapi tidak dipahalai. Ya, tidak dipahalai. Di mana letak perbedaannya? Saat tidak dipahalai dengan batal. Ya. Kalau batal harus diganti, ya, harus ditolak. Tapi saat tidak dipahalai tidak perlu diganti. Jadi persamaannya sama-sama rugi. Ya pastinya rugi. Tapi kalau bisa diganti, maka itu bisa menutupi, ya, bisa menutupi. Nah kalau tidak sempurna, ini terkadang membuat kita merasa biasa-biasa saja, ya, merasa biasa-biasa saja. Bahwa yang jelas saya sudah lakukan, apa diterima atau tidak itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka orang beriman, ya, orang beriman seharusnya selalu merasa khawatir, selalu merasa khawatir. Apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Jadi kalau selalu punya rasa was-was bahwa ya amanah diterima, ya. Kalau apa yang saya lakukan diterima, maka berikutnya dia bersungguh-sungguh bagaimana supaya tidak terulang kelalaian. Tapi kalau orang biasa-biasa saja menganggap bahwa yang penting dikerjakan, yang penting melakukan. Ini makanya kembali kepada awal kita menjelaskan masalah ini, bahwa kalau kita tidak paham, ya, usul fikih, maka ya mungkin kita rajin melakukan syariah, rajin melakukan perbuatan fikih, ya. Tapi dibuka paham, karena kita tidak tahu dalilnya. Coba kalau kita tahu dalilnya, maka kita akan berbuat yang lebih baik. Dan melakukan sesuatu dengan ilmu itu pasti lebih baik daripada melakukannya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Nah, sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari para mukallaf, para orang-orang yang terbebani hukum, berupa perbuatan dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mukallaf melaksanakannya dengan memenuhi sebab dan syaratnya, maka dihukumi sah. Jadi implikasi hukumnya adalah kalau kita melakukan ibadah tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, tidak melakukan yang wajib-wajibnya, maka bisa jadi tidak sah. Bisa jadi tidak sah. Nah kalau tidak sah berarti kewajiban kita belum gugur. Kewajiban kita belum gugur. Tapi kalau kita melakukannya sah menurut syariat, maka gugur kewajiban. Kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, itu juga berdampak kepada akad. Pada masalah akad di muamalah kita sering melakukan dengan akad, misalnya jual beli, ya, jual beli itu ada syarat dan rukunnya. Ya kalau tidak sempurna, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun, maka bisa jadi ya, implikasi hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka seorang yang menjual barang kepada pembeli, ya, pembeli membeli barang dan tidak sesuai syarat dan rukun jual beli, ya, pada akad itu, maka dia tidak boleh menggunakannya. Kenapa? Tidak bisa beralih ke pemilikan. Tidak bisa beralih ke pemilikan. Ya, penjual menjual kepada pembeli. Kalau tidak sah, ya, kalau tidak sah jual belinya, maka pembeli tidak boleh, ya, tidak boleh mengambil alih kepemilikan dari pemiliknya. Dampaknya adalah kalau dia tidak memiliki, maka dia tidak boleh menggunakan. Dia tidak boleh bertasarruf dengan sesuatu yang dia beli dengan beli yang tidak sah, jual beli yang tidak sah. Ya, itu sehingga ini penting, ya, penting untuk
kita ketahui. Kenapa? Karena kalau tidak sempurna ya, syaratnya maka dihukumi batal. Nah, jika yang dilakukan itu perbuatan wajib, contoh sholat, puasa, atau haji, serta kesempurnaan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah terbebas atau gugurnya kewajiban, dan tidak mendapatkan hukuman di dunia dan berhak mendapat pahala di akhirat. Tapi kalau tidak sah, tidak dipahalai. Nah, berikut, jika yang dilakukan itu sebab syar'i, contoh pernikahan. Nah, kalau pernikahan yang tidak sah, dikasih hukumnya, berarti dia tidak boleh menggauli, tidak boleh melakukan hubungan, meskipun dia sudah menurut orang sudah sah, sudah akan nikah, tapi ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka sahnya batal, sahnya fasik, rusak. Jadi efeknya adalah tidak halal bergaul suami istri. Tapi kalau sah, maka boleh melakukan hubungan yang tadinya haram, tidak boleh menjadi halal. Nah, jika yang dilakukan adalah syarat wudu bagi orang yang mau salat serta dia sempurnakan syarat dan rukun wudunya, maka efeknya akan diperoleh, yang akan diperoleh adalah terwujudnya salat. Itu masalah sah dan batal. Jadi kalau sah, maka dikasih hukumnya, kalau dia adalah ibadah, maka gugur kewajibannya, dia tidak mendapatkan hukuman dan dia mendapat pahala. Tapi kalau tidak sah, berarti belum menggugurkan kewajiban. Kalau bertanya dengan akad, apakah akad nikah atau akad jual beli, ya, akad pinjam meminjam dan sebagainya, ya, kalau tidak sah syarat, maka implikasi hukumnya, ya, dia tidak boleh menggunakan apa yang menurut dia sudah dibeli. Nah, berikut mahkum fi. Yang dimaksud mahkum fi adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. Perbuatan, contoh yang sudah pernah kita singgung, bahwa yang disebut mahkum fi itu adalah salat itu perbuatan yang berdasar hukum. Kemudian ada mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang yang melakukan salat. Nah, ini dalam pandangan ulama bahwa esensi mahkum fi itu adalah berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk melaksanakan, atau dia adalah amar, perintah, atau tuntutan untuk meninggalkan, yakni nahi, larangan, atau pilihan yang disebutkan pada definisi hukum, ya, khitabus syari' al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir aw al-wad'. Nah, jadi khitab, ya, perintah atau tuntutan dari asy-syari', dari Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu adalah perintah untuk dilakukan, yakni al-amru
atau perintah untuk ditinggalkan. An-nahy yang kita sudah tulis rumusnya ya, rumus bahwa kalau dia adalah talabul fi'li ya, berarti dia adalah amr itu wajib ya. Faedahnya jelas, al-aslu fil amri lil wujub ya, illa ma dalla dalilu ala khilafi. Jadi semua perintah wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Tapi ketika kewajiban yang harus dilakukan itu, yang artinya kalau dia tidak kerjakan dia berdosa, kalau dia kerjakan dia dapat pahala. Nah, tapi kalau kewajiban itu benar tidak bisa dilakukan sesuai dengan perintah, maka dia jadi rukhsah, ada keringanan. Salat misalnya, contoh tadi, salat. Ketika kita diperintah untuk salat, azimahnya harus berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri, kita tidak boleh mengatakan ajarnya bersertanya. Nasabahnya boleh tetap. Oh tidak. Ada hukum yang lebih ringan. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Ada pilihan. Nah, begitu juga kalau larangan, tuntutan, ya, tolabul tarki, yakni an-nahy, yang kaidah mengatakan al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal satu larangan itu adalah haram. Tapi kalau ketemu dengan darurat, seperti yang kita contohkan tadi dalam usul itu, bahwa bangkai itu haram. Tapi kalau tidak ada makanan lain dan ini bisa mengancam nyawa, maka halal, jadi mubah, jadi boleh. Yang terlarang tak jadi mubah. Nah, atau pilihan mau melakukan atau mau meninggalkan. Jadi yang disebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada hukumnya, tidak ada hukum. Selanjutnya, kita selesaikan dengan mahkum fi, bahwa secara tegas ulama menyebutkan bahwa mahkum fi berkaitan dengan realisasi atau mewujudkan hukum taklif. Dengan kata lain, mahkum fi atau perbuatan hukum itu akan dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori ketentuan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Disebutkan tadi bahwa khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ya bil iqtida aw at-ta'yid aw al-wara'. Nah, kemudian berikutnya, karena waktu sudah lewat, saya mencukupkan sampai di sini, dan mahkum alaih ini lebih panjang dari mahkum fi, karena nanti berkaitan dengan kenapa ya seseorang itu tidak melakukan apa yang diperintahkan, yang lainnya kepada At-taklif itu adalah pembebanan terhadap orang yang akan melakukan perbuatan yang berdasar hukum, yang disebut mahkum alaih. Nah ini terkadang ya, seseorang yang diperintah, kita ambil contoh salat ya, salat. Kalau disuruh sholat yang seharusnya berdiri, tapi dia tidak mampu berdiri, tidak bisa langsung diterima dengan alasan regulator. Dicari dulu apa penyebab Anda tidak bisa berdiri. Apakah tidak bisa berdiri karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ketetapan samawi,
pilihan, pilihan. Dia yang melakukan sendiri. Yang saya kalau di sana mengatakan bahwa terkadang pilihan ini karena alas, ya, alas. Karena sholat tidak bisa berdiri, tapi kalau yang lain bisa. Ya. Seperti kalau disuruh diajak sholat dulu, tidak bisa, mati. Ya. Tapi kalau nonton konser, dia berapa-lama dia berdiri. Bukan 3 lagu, 1 album kata Ustaz kami. 1 album kuat dia. Bahkan ada Ustaz yang pernah menyampaikan, kemudian mungkin dia melakukan ceramah itu di tempatnya. Biasanya orang berendam, ya, berendam. Jadi kerjanya ya diempang. Ya. Kalau diajak sholat banyak alasannya, rematik lah, banyak penyakitnya. Tapi kalau empang, ya, berendam di air, tidak ada sakit, sehat. Sehingga nanti larinya kepada ya, apa penyebab Anda tidak bisa melakukan? Apakah karena penyebab samawi, yakni ketetapan Allah yang memang tidak bisa dihindari? Ya. Seperti sakit. Ada orang yang pilih sakit, ya, kecuali murid biasanya. Itu tadi karasi. Ya, kalau saya di hadapan santri, ya, kenapa tidur? Di kepala. Oh, tidak ada orang sakit kepala bisa tidur. Kenapa? Sakit perut? Tidak ada. Tidak ada orang sakit perut bisa tidur. Kecuali kalau sudah tidak merasa sakit, dia pasti tidur. Penyebab hilangnya rasa sakit ya obat. Obat penghilang rasa sakit itu bukan menghilangkan sakit, obat penenang. Mudah-mudahan saya tidak salah. Biasanya kalau sakit dikasih obat. Ya, sebutannya obat penghilang rasa nyeri, ya, penghilang rasa sakit. Tapi bisa jadi obat penenang. Ya, supaya kalau tidak rasakan sakit kepala, tidur nih. Ya, tidur. Nah, sehingga biasa ya kita dapatkan obat itu ada tulisannya. Makanya kalau ada kejadian kecelakaan misalnya, ya, maka tidak serta-merta polisi itu menerima bahwa ya penyebabnya kesalahan teknis. Ya. Tapi bisa jadi human error, kesalahan pada orang. Ya, ketika ditanya-tanya, ya biasanya juga pertanyaannya menjawab memang. Ya, kenapa? Memang sebenarnya saya sakit kepala. Ya, sebenarnya saya sakit kepala. Jadi minum obat sakit kepala, baru bawa mobil. Padahal di tulisan itu ya bisa menyebabkan ngantuk. Yang sudah tahu kalau minum itu bisa ngantuk, sedikit saja tidur. Ya, sedikit saja bisa terjadi kecelakaan yang fatal. Ya, fatalnya adalah bisa jadi korban. Dan ini masuk nanti pada fikih, masuk pada fikih ya, bab jinayah itu, ya, jinayah ini pembunuhan tidak sengaja, ya, tidak sengaja, tersalah. Mau dikatakan bukan pembunuhan, ada yang berbeda. Kalau pembunuhan sengaja ada niat membunuh, alat yang dipakai juga alat yang mematikan, ya, sasarannya tepat, itu pembunuhan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, dia tidak tahu bahwa itu orangnya ada jantungan, dikasih kaget bisa, dikasih kaget, jatuh, kira pingsan, ternyata mati. Ya,
Itu bukan pembunuhan sengaja, ya, seperti disengaja. Berarti tidak. Oke, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bertanya dengan mafhum alaih, ya. Karena waktu sudah lewat tadi. Saya mohon maaf. Kita lanjutkan dulu dan doa kepada majlis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.